Belajar Bahasa Malaysia Part 1. Jom belajar bahasa Malaysia bareng Kak Yusi Pahutar. Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya, karena di video-video sebelumnya aku itu mengedukasi tentang pekerjaan ataupun perkilangan, dan juga pengurusan dokumen untuk pernikahan, dan juga pengurusan dokumen untuk visa ataupun izin tinggal. Tapi di video kali ini aku akan mengedukasi tentang bahasa Malaysia. So, buat teman-teman yang ada plan ataupun rencana untuk datang ke Malaysia, baik itu untuk melancong ataupun jalan-jalan, untuk bekerja, bahkan untuk berobat ke Malaysia. Nah, video ini sangat penting buat teman-teman supaya nantinya di Malaysia itu memudahkan teman-teman untuk berkomunikasi di Malaysia. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. So, jangan lupa untuk di-subscribe Belajar Bahasa Malaysia Part 1. Oke guys, jadi disclaimer, sebelum kita mulai ke videonya, mungkin nanti ada beberapa bahasa Malaysia yang menurut kalian, khusus pendatang-pendatang baru yang akan datang ke Malaysia, mungkin nanti ada beberapa bahasa Malaysia yang menurut kalian itu lucu ataupun aneh. Kalian jangan langsung menertawakannya. Jadi mau gimana pun, kita berbeda negara, akan ada berbeda bahasa. Jadi jangan langsung menertawakan ataupun mengejek, supaya bahasa kita pun tidak mereka tertawakan ataupun tidak mereka ejek. Oke? Oke guys, jadi untuk bahasa Malaysia yang pertama ada kata awak. Jadi di Indonesia kata awak ini bermakna itu diri kita sendiri, tetapi di Malaysia kata awak ini adalah orang lain. Jadi contohnya kalau di Indonesia kita bilang awak sakit hati, aku itu sakit hati. Tetapi di Malaysia awak sakit hati itu bermakna kamu sakit hati, begitu. Oke? Yang kedua yaitu kata cantik. Jadi di Indonesia kita bilang cantik, sedangkan di Malaysia kita bilang comel. Tapi ini untuk perempuan ya teman-teman. Sedangkan untuk yang lelaki, biasanya di Indonesia kita bilang ganteng, sedangkan di Malaysia kita akan bilang handsome. Dan biasanya di Malaysia kita menggunakan kata cantik ini contohnya untuk pemandangan. Oke? Untuk bahasa Malaysia yang selanjutnya ataupun yang ketiga yaitu toilet. Di Indonesia kita menyebutkan toilet, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya ialah tandas. Untuk kata yang selanjutnya ataupun yang keempat yaitu mangga. Di Indonesia, mangga berarti buah mangga, sedangkan di Malaysia, mangga itu maksudnya adalah kunci gembok. Dan untuk penggunaan buah mangga di Malaysia biasanya kita menggunakan kata buah mango. Contohnya ketika kita membeli buah mangga, kita akan menyebutnya adalah buah mango. Untuk bahasa Malaysia yang selanjutnya ataupun yang kelima yaitu tas. Di Indonesia kita menyebutnya adalah tas, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya adalah bag. Dan yang selanjutnya ataupun yang keenam adalah handuk. Di Indonesia kita menyebutnya handuk, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya adalah tuala. Oke, dan yang ketujuh, di Indonesia kita menyebutnya sepatu, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya kasut. Untuk kata yang selanjutnya ataupun yang kedelapan yaitu bandar. Di Indonesia biasanya kita menggunakan kata bandar ini untuk orang-orang yang melakukan perjudian ataupun orang yang memimpin di dalam perjudian, yaitu bandar judi ataupun bandar narkoba untuk orang-orang yang mengedarkan narkoba. Sedangkan di Malaysia bandar ini maksudnya adalah kota. Untuk kata yang selanjutnya ataupun yang kesembilan yaitu kata ambil. Jadi di Indonesia kata ambil ini dominan kita sebutkan ketika kita ingin mengambil barang. Sedangkan di Malaysia kata ambil ini dominan kita sebutkan untuk menjemput orang ataupun mengundang orang. Atau bahkan ketika kita mau menjemput seseorang di suatu tempat. Jadi contohnya ketika kita mau mengundang orang, kita akan sebut saya jemput kamu ya, datang ke pesta saya. Nah, macam itu. Contohnya yang kedua, saya ambil kamu dekat mana? Yang berarti kita jemput dia di mana gitu. Jadi kita menggunakan kata ambil yang berarti untuk mengundang ataupun untuk menjemput mereka.
Untuk kata yang selanjutnya ataupun yang ke-10 yaitu kata tetangga. Di Indonesia kita menyebutnya tetangga, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya jiran. Oke guys, jadi itu dia belajar bahasa Malaysia part 1 bareng aku. Ada 10 kata yang udah aku sebutkan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan datang ke Malaysia, baik itu untuk bekerja, melancong ataupun jalan-jalan, atau bahkan untuk berobat ke Malaysia. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian video hari ini. Untuk video belajar bahasa Malaysia untuk part yang selanjutnya, aku akan buat di video yang selanjutnya ataupun di lain hari. So, sekian video hari ini. Semoga video ini ngebantu dan semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. So, sekian video hari ini. See you next video. Bye-bye.